Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar penjumlahan pecahan campuran. Oke. Kali ini kita akan belajar menggunakan dua cara. Oke. Yang pertama, kita tidak merubah pecahan campurannya. Oke, seperti contohnya ya. 1/3/4 ditambah 1/3/8. Kita tetap menuliskan dalam bentuk pecahan campuran. Oke, tidak dirubah menjadi pecahan biasa. Seperti biasa, karena penyebutnya tidak sama, 1/4, 1/8, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Kita melihat dulu angka yang lebih besar. Karena di sini yang lebih besar 8, kemudian kita melihat. Apakah 8 bisa dibagi 4? Nah, kalau bisa, maka penyebutnya dirubah menjadi per 8. Oke. Dirubah seperti tadi, 8, 8 ya. Karena penyebutnya sudah berubah, 4 berubah menjadi 8, maka pembilangnya juga berubah. Masih ingat dari mana 6? Ya, pintar. Karena 4 dikalikan 2, maka 3 juga harus dikalikan 2. Oke, setelah itu kita menjumlahkan seperti biasa. Bilangan bulatnya dijumlahkan terlebih dahulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, kemudian langkah berikutnya menjumlahkan pembilang. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Penyebut tidak usah dijumlahkan, tulis 1 kali sama dengan 8. Karena di sini pembilangnya lebih besar dibandingkan penyebut, maka kita harus merubah 9/8 ini menjadi pecahan campuran. Di sini saya menggunakan metode pengurangan. Karena penyebutnya per 8, 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Berapa kali 8? Berapa kali dikurangi 8? 1 kali. 1 untuk bilangan bulatnya. 1 sisanya di sini untuk pembilang, penyebutnya tetap. Oke, paham? Kalau sudah bilangan bulatnya ini 1 ditambahkan dengan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke. 1/8-nya tinggal dipindahkan. Jelas? Sekarang cara yang kedua. Sama soalnya 1/3/4 ditambah 1/3/8. Di sini saya merubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat caranya? Ya, pintar. 1 dikali 4 ditambah 3. 1 kali 4 sama dengan 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7/4. Berikutnya 1 dikali 8 ditambah 3. 1 kali 8, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Oke. Oh, langkah berikutnya kita rubah penyebutnya. Seperti tadi, karena 8 bisa dibagi 4, maka penyebutnya kita rubah menjadi per 8. 4 dikali berapa sama dengan 8 dikali 2. Karena penyebut dikalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2. 7 kali 2 sama dengan 14. Bilangan yang kedua tidak berubah karena penyebutnya juga tidak berubah. Kemudian dijumlahkan seperti biasa. 14 ditambah 11 sama dengan 25. Penyebutnya tentu saja tidak berubah per 8. Karena pembilangnya lebih besar dibanding dengan penyebut, maka kita rubah menjadi pecahan campuran. Saya menggunakan metode pengurangan seperti tadi. 25 dikurangi 8, 17. Oh, masih lebih dari 8. Dikurangi lagi dengan 8 sama dengan 9. Oh, masih lebih. Dikurangi lagi dengan 8, hasilnya sama dengan 1.
Oke, ada berapa pengurangan 8 tadi? Dihitung. 1, 2, 3. Maka 3 untuk bilangan bulatnya. Sisanya, diingat-ingat, sisanya selalu untuk pembilang. 25/8 berarti sama dengan 25/8 sama dengan 31/8. Oke. Berikutnya adalah pecahan dengan penyebut yang berbeda. Lagi, ini ya, dilihat ya. 27/8 ditambah 35/6. Saya menggunakan angka yang lebih besar ya. Kalau tadi tambah 1, sekarang bilangannya sudah lebih besar. Langkah yang pertama ingat, dilihat dulu angka 8. Apakah 8 bisa dibagi 6? Tidak. Nah, karena tidak, kita mencari bilangan kelipatan 8 atau pola bilangan 8. 8, 16, 24. Kita berhenti. 16 dibagi 6 tidak bisa, kemudian kita lanjutkan sampai menemukan angka yang bisa dibagi kedua bilangan. Oke. 24 apakah bisa dibagi 6? Bisa. Karena bisa, kita ganti penyebutnya per 24. Di sini saya tidak merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Saya tetap ya, 2, 3 bilangan bulatnya tetap. Penyebutnya sudah berubah, sekarang kita mulai merubah pembilangnya. 8 menjadi 24 dikalikan 3. Maka pembilang juga dikalikan 3. 7 kali 3 sama dengan 21. Sekarang kita melihat bilangan yang kedua. Di sini awalnya penyebutnya 6. 6 kali 4 sama dengan 24. Maka pembilang juga dikalikan 4 sama dengan 20. Kalau sudah dijumlahkan lagi seperti biasa. Bilangan bulatnya dijumlahkan terlebih dahulu. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kalau sudah, kita menjumlahkan pembilang. 21 ditambah 20 sama dengan 41. Penyebut tetap. Karena pembilangnya lebih besar, kita rubah menjadi pecahan campuran. Seperti tadi, saya menggunakan metode pengurangan. 41 dikurangi 24 sama dengan 17. Ada berapa pengurangan 24 di sini? 1. 1 hasilnya untuk bilangan bulat, sisanya untuk pembilang, penyebutnya tetap tidak berubah. Langkah berikutnya, kita menjumlahkan bilangan bulat ini 1 dijumlah dengan 5. 1 tambah 5 sama dengan 6. Kemudian sisa pecahannya, sisanya ini hanya tinggal dipindahkan. 17/24. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 17/24-nya tinggal dipindahkan. Oke, cara yang kedua, saya merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2 dikali 8, 16, ditambah 7, 23, penyebutnya tetap. 3 dikali 6, 18, ditambah 5, wow, angkanya sama, pembilangnya 23. Tapi ingat, penyebutnya berbeda. Seperti tadi, karena penyebutnya berbeda, kita melihat apakah 8 bisa dibagi 6? Karena tidak, kita mencari pola bilangan 8. 16 bisa dibagi 6? Tidak, kita lanjutkan lagi. 24. 24 bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 8. Kemudian langkah berikutnya kita merubah 24, 24. 1 per 1. 8 menjadi 24 dikalikan 3, maka 23 juga harus dikalikan 3. 23 kali 3 sama dengan 69. Berikutnya 6 menjadi 24 dikalikan 4, maka 23 juga harus dikalikan 4. 23 dikalikan 4 sama dengan 92.
Setelah itu kita jumlahkan seperti biasa. 69 ditambah 92 sama dengan 161. Penyebutnya tetap per 24. Saya menggunakan metode pengurangan ya. 161 dikurangi 24. Oh, pasti masih lebih. Dikurangi lagi, dikurangi lagi, dikurangi lagi, dikurangi lagi. 41 masih lebih, dikurangi lagi. Sampai hasilnya tidak bisa dikurangi lagi dengan 24. Kita hitung ada berapa hasilnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 di sini hasilnya untuk bilangan bulatnya, sisanya untuk pembilang penyebutnya tetap per 24. Maka 161 dibagi 2 per 24 sama dengan 6/17 per 24. Kalian lihat, meskipun menggunakan cara yang berbeda, jawabannya sama. Pecahan campuran tidak dirubah, hasilnya sama. Pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa, hasilnya juga sama. Cara yang mana yang menurut kalian lebih mudah dan kalian lebih memahami? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.